Kembali di Net 5, Zen, kamu kalau saya nyebut kata Bali, kira-kira kamu kepikiran apa? Wah, pantai dong pastinya. Karena di pantai itu bisa berjemur, bisa surfing, dan bisa menikmati sunset. Tapi kamu jangan salah loh, selain pantai, Bali juga punya daya tarik lain. Apa itu? Pasti wisata kulinernya kan? Bukan cuma itu maksudnya, tapi wisata budaya. Pokoknya selain pantai, selain kuliner, Bali juga punya wisata budaya yang tidak kalah keren. Kira-kira apa contohnya? Nah, ada desa wisata yang satu ini. Nah, informasi tentang desa wisata di Bali akan menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Zen Design. Saya Zivana Leticia, terima kasih dan selamat beraktivitas. Pulau Dewata, Bali punya pantai-pantai cantik yang selalu ramai dikunjungi wisatawan. Budayanya pun beragam, mulai dari upacara adat, festival budaya, hingga tari-tarian. Nah, bagi Anda yang menyukai wisata budaya, Desa Pekraman Jasri bisa menjadi destinasi wisata Anda selanjutnya. Desa Pekraman Jasri terletak 70 km dari kota Denpasar, tepatnya di wilayah Kabupaten Karangasem. Namanya mungkin tidak sepopuler desa budaya lainnya, namun potensi alam dan kebudayaannya yang luar biasa membuat desa ini dinobatkan menjadi desa wisata terbaik tahun 2013. Wisata alam, kami punya trekking dengan pemandangan bentangan sawah, view sungai, gunung, bukit, dan laut juga di ending pointnya ada. Nah, termasuk juga untuk budaya adat yang ada di Desa Pekraman Jasri, ada rangkaian upacara di hari-hari tertentu. Desa dengan luas lebih dari 400 hektar ini dikelilingi sawah, perkebunan, dan bukit yang memesona. Dan untuk menikmati semua keindahan alam desa berpenduduk lebih dari 2.700 jiwa ini, sudah disiapkan jalur penelusuran atau trek khusus untuk para wisatawan. Di jalur penelusuran yang kedua, kita akan melintasi areal perkebunan. Dan di tengah perjalanan, kita bisa menghilangkan dahaga dengan menikmati segarnya air kelapa yang baru dipetik dari pohon. Untuk menjaga agar desa tetap bernuansa tradisional, menikmati kelapa pun tidak menggunakan alat-alat modern seperti sendok dan garpu, melainkan menggunakan batok kelapa. Selanjutnya, kita akan melintasi Bukit Kayon. Sebuah bukit yang dianggap sakral bagi pemeluk agama Hindu. Setelah menempuh perjalanan sekitar 6 km yang memakan waktu kurang lebih 3 jam, akhirnya sampai juga di pusat desa Pekraman Jasri. Selanjutnya adalah berburu cemilan khas. Salah satu cemilan yang identik dengan warga desa Pekraman Jasri adalah kue tore. Kue berbahan dasar tepung beras yang dicampur air gula ini memang disukai oleh hampir seluruh warga desa. Ada juga dodol nangka yang sudah diproduksi sejak 44 tahun silam. Dalam sehari, warga desa Pekraman Jasri dapat membuat sekitar 250 kotak dodol nangka. Selain para pembuat makanan, desa budaya ini juga terkenal dengan para pengrajinnya. Seperti pengrajin pisau, perhiasan, dan gerabah. Perubahannya, kalau sebelumnya seperti pengrajin misalnya, itu mereka cuma bisa menjual hasil kerajinannya kepada pengepul dengan harga yang rendah. Kemudian sekarang, di samping mereka bisa berproduksi seperti biasanya, nah dari kunjungan tamu yang datang, mereka berpresentasi 20 menit saja, itu mereka sudah bisa mendapatkan pemasukan tambahan dengan donasi 10.000 per kepala tamu. Sebagai salah satu desa budaya, sudah seharusnya lah tradisi tetap terjaga dengan baik. Misalnya saja belajar menari Bali untuk anak-anak dan remaja yang biasa dilakukan 2 minggu sekali. Kemudian ada belajar menulis di daun lontar,
memainkan alat musik gender, hingga memainkan gong wanita. Bagi wisatawan yang hendak menginap, tidak perlu khawatir, karena beberapa warga desa sudah menyiapkan tempat di sekitar rumah mereka. Mana-mana, kemanapun kita berpergian, teman-teman itu selalu menyapa. Untuk bisa menelusuri desa Pekraman Jasri, wisatawan cukup membayar Rp75.000 hingga Rp215.000. Harga yang pantas untuk menikmati keindahan alam di desa wisata terbaik se-Indonesia ini. Intan Novianti, Sarah Narulita melaporkan untuk NET.